Hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qarabati wa ali baiti ajmain wa ila musannifatil kitab wa muqaddimatil kitab wa masyayikhihim wa ustadihim wa usulihim wa furu'ihim wa jami'i masyayikhina wa ustadina wa usulihim wa furu'ihim wa jami'i talamidana wa liman fati wa barakati hadil kitab wa hadil ulum fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kemarin sudah diterangkan ibaratnya itu mulai-mulainya, ya kan? Alamat untuk malaikat maut ketika mulai ditugasi untuk menyabutnya nyawa, berbagai macam model kemarin ya. Ada yang nanti jatuh namanya di pangkuan malaikat yang cahayanya putih, ibaratnya itu golongan orang baik, yang cahayanya hitam golongan orang yang tidak baik atau celaka. Nah, terus ada daun yang jatuh, nanti ada tulisannya namanya, terus 40 hari sudah mulai dikasih aba-aba supaya malaikat maut itu mencabut nyawa seseorang. Nah, terus sebab kematiannya bagaimana, di mana tempatnya, jam petnya itu jam berapa, nah itu kemarin sudah ya. Sekarang Wadakaro dan menerangkan siapa Abu Laisu, Imam Abu Lais As-Samarqadi radhiyallahu anhu, anahu sesungguhnya keadaan atau malaikat maut, ketika malaikat maut menerima itu, yang zilu turun apa kotrotani dua tetes, mintah til arsi dari bawah ars, ala ismi sohibiha atas nama orang yang mempunyai tetesan tadi. Maksudnya orang yang nak mati tadi. Akhaduma adapun salah satu dari tetesan tadi. Khadroun adapun hijau. Warnanya hijau. Wal ukhra dan adapun yang satunya itu baidoun berwarna putih. Fa inna waqtal khadroi maka sesungguhnya waktu yang hijau itu ala ayi ismin atas siapa namanya, karena ada siapa man urifa diketahui anahu sesungguhnya orang itu syakiyun orang yang celaka. Kalau kemarin kan hitam sama putih, kalau sekarang tuh hijau sama putih, tetesan hijau sama putih. Kalau tetesannya hijau berarti orang celaka. Wa idza waqa'at maka ketika kok jatuh apa tetesan tadi al-baidau yang putih ala ayi ismin atas dimanapun namanya, karena ada siapa nama yang putih tadi, urifa maka diketahui annahu maka sesungguhnya orang tersebut itu saidun orang yang bahagia atau enak lah, baik lah kan gitu. Jadi ketika jatuh warna hijau maka diketahui bahwa orang itu alamatnya akan celaka. Maka jika jatuh itu kok warnanya putih, maka menjadi alamat bahwa orang yang nak dicabut nyawanya itu termasuk orang yang nanti bahagia. Wa amal ma'rifatul maudhi'i dan adapun mengetahui tempatnya nanti di mana malaikat maut itu harus mencabut nyawa seseorang itu, alladzi yaitu tempat yamutu yang mate siapa orang tadi di tempat tersebut, fayuqalu maka dikatakan annallaha ta'ala sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu khalaqa menciptakan malaikat kepada seorang malaikat muwakkalan yang dipasrai oleh Allah bikuli mauludin di setiap bayi lahir. Jadi setiap bayi lahir itu langsung Allah itu memberikan kawan, berupa seorang malaikat. Nah itu begitu. Yuqalu dikatakan lahu atau namanya lahu bagi malaikat yang serempak kita lahir terus diberikan oleh Allah tadi, malakul arhami disebut namanya malakul arham.
Nah, kalau Mbah belum kenal, kenalan dulu. Pak Dar belum kenal, kenalan dulu. Rupanya kita ini bersamai dengan malakul arham. Faidah khuliqa, maka ketika diciptakan siapa al-mauludu, bayi yang dilahirkan, umiro, maka diperintahkan siapa malaikat tadi, an yadroja, jika masuk atau naik siapa orang tersebut, fin nutfati, di dalam nutfah atau apa ya, air mani. Nah, jadi air mani yang oleh Allah itu ditakdir jadi itu, maka istilahnya itu langsung sama Allah tuh dibawai malaikat. Allati fi rahmi umihi, yaitu ketika di rahim daripada ibunya. Arep melok ngaji Pak De. Nah, ini wayah ngaji ya. Setengke Mas. Walal mu'alif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Jadi ketika kok air mani itu, yang air mani itu nanti jadi anak, maka itu nanti istilahnya sama Allah langsung dibawai malaikat, namanya malaikat arham. Allati fi rahmi ummihi, allati yaitu nutfah fi rahmi ummihi, yang ada di dalam rahim daripada ibunya. Jadi begitu Pak Janes urun bahan cerut itu, nah itu langsung yang kiranya nanti jadi anak itu nanti Allah tuh langsung kasih malaikat untuk menyerempai dia. Ming turabil ardi, dari tanah daripada bumi. Allati yaitu tanah, yamutu yang mati siapa orang tersebut, alaiha kepada bumi tersebut. Artinya begini. Jadi ketika cerut ibaratnya apa namanya, sperma itu masuk, yang nanti itu sama Allah dijadikan anak, maka itu langsung diserempai tanah, yang tanah itu nanti tempat kita tuh besok itu mati. Nah, jadi di tanah itulah nanti kita matinya, karena sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allati yaitu tanah atau ardun, yamutu yang mati siapa orang tersebut, alaiha kepada tanah tersebut. Jadi belum tentu kita nanti lahirnya di Jawa terus matinya di Jawa Pak Dar ya. Belum tentu kita lahirnya di Matagual matinya di Matagual. Belum tentu nanti lahirnya di Kutoboyo matinya di Kutoboyo. Belum tentu nanti lahirnya di Hajeran ya matinya di Hajeran, ya belum tentu. Tergantung nanti kita itu dulunya itu diambilkan di tanah yang mana. Nah, itu seperti itu ya. Nah, fayaduru, maka lalu berputar-putarlah siapa al-abdu hamba tadi, hai sumayaduru, sekiranya berputar siapa hamba tadi, maka dalam kehidupannya yang merantau ya merantau lah, ada yang ke Jawa, ada yang ke luar negeri, ada yang ke Hongkong, macam-macam lah Bang Irul ya. Ada yang ke Amerika, ya cuman nanti, nah ini sumayaudu, maka lalu nanti akhirnya tuh kembali ila maudhi'i, kepada tempat ukhida, yang diambil apa turabuhu, tanahnya tadi, kepada orang tadi. Jadi ketika wayahnya mati, ya balik ke tempat ketika tanah tadi diambil. Minta-minta wae nanti yang diambil ketika bapak kita urun bahan itu toh ya, itu di Mekah kan. Nah, tanah Mekah. Jadi nanti Pak Janes meninggalnya di sana. Nah, itu, maka kita jangan heran. Orang yang minta-minta mati di Mekah, ternyata matinya ya di sini. Orang yang minta matinya dalam keadaan perang, ternyata matinya di rumah. Orang yang mintanya mati di sini ketika haji, malah matinya di sana. Itu sudah ditentukan tanahnya. Tidak bisa kita istilahnya tuh ngenyang istilahnya ya. Doa ndak boleh Pak, ya boleh. Wong berdoa ndak boleh. Pak Rozak ya boleh wae ya. Cuman ketentuannya ya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti ndak bisa berubah niat Pak, ndak bisa. Kecuali memang Allah yang merubahnya, itu lain ceritanya. Kalau Allah tidak berubah ya cek Pak Dar, macam itulah. Nah itu ya. Umpama kok besok Pak Dar tuh ninggalnya di sini, ya berarti ketika bapaknya Pak Dar urun bahan itu kepada ibunya Pak Dar, nah itu berarti tanah Matagual yang diambil. Nah, itu begitu ya. Qaulal mu'allif rahimahullah. Jadi macam seperti itulah kiranya ya. Fayamutu, maka matilah siapa hamba tersebut dengan bumi yang atau tanah yang diambil tadi. Walahada,
dan atas inilah pendapat, bukan kok tidak ada dalilnya, adapun inilah pendapat itu ya dulu menunjukkan qauluhu ta'ala atas dawuhnya Allah Subhanahu wa taala, rupanya dawuh qul law kuntum fi buyutikum labarazal ladina kataba alaihimul qatslu ila madajihim. Nah, ini dalilnya yang orang berpendapat bahwasanya seperti itu ya. Kul katakanlah, lau kuntum jika ada siapa kalian semua, ada itu fi buyutikum di rumah kalian semua, labaroza maka lalu lewat siapa aladina orang-orang katabah yang telah tertulis alaihim kepada mereka apa al-qatlu meninggalnya ila madajihim di tempat tidur mereka. Jadi kalau kok ninggalnya di rumah ya di rumah ketentuannya, kalau ninggalnya kok di tempat yang lain ya di tempat yang lain. Walaupun dia pergi-pergi, tapi kalau ninggalnya itu ketentuannya tanah yang di rumahnya itu, ya disitulah nanti tempatnya meninggal. Nah itu begitu. Walaupun keliling-keliling, tapi ternyata matinya ya di mata gual itulah, ya di mata gual. Walahada dan atas inilah dalil. Hikayatun adapun ada suatu hikayah atau cerita. Waya adapun cerita itu anak malakal mauti sesungguhnya malaikat maut itu karena ada siapa malaikat maut itu yadharu muncul atau nampak fi zamanil awali di zaman awal. Dulu pernah malaikat maut itu sampai menampakkan diri karena bingung. Kenapa kok bingung? Fadakhala maka lalu masuk siapa malaikat maut yauman di suatu hari ala Sulaimani atas Nabi Sulaiman alaihissalam. Fa akhadha maka lalu mengambil atau menempati siapa malaikat maut yang dulu melihat siapa malaikat maut tadi ila sabin kepada seorang pemuda ingdahu yang di sisi daripada Nabi Sulaiman. Jadi suatu saat malaikat maut tuh hadir di ketika Nabi Sulaiman sedang duduk-duduk dengan para sahabatnya. Maka lalu malaikat maut itu bingung, loh pemuda ini kok masih di sampingnya Nabi Sulaiman? Maka ditengokilah terus, ya kan? Nah, pemuda tadi sama malaikat maut yang dia sudah menyerupakan dirinya kepada manusia, seperti manusia lah. Maka lalu karena bingung ditengokin oleh malaikat tadi, bingung nengok pemuda tadi, ditengokin terus fartadda. Maka lalu bingung atau ndredeg atau gemetar lah siapa asabu pemuda tadi. Fala manggoba, nah ini yang biasanya Mbah Dur denger ya ceritanya itu. Nah ini dari kitab Daqiqul Akhbar. Nah itu seperti itu. Maka ketika tadi heran malaikat maut tadi, kok ada pemuda ini kok masih di sisinya Nabi Sulaiman? Nah bingung nih malaikat maut, kenapa kok masih di sisi Nabi Sulaiman? Fala manggoba maka lalu ketika pergi siapa malakul mauti malaikat maut kola, maka lalu berkata siapa asabu anak muda tadi, ya Nabi Allah, ya Nabinya Allah, ini sesungguhnya saya itu uridu menginginkan ang takmuro jika memerintahkan siapa engkau arriha kepada angin, ang tahmilani jika membawa siapa angin tadi ini kepadaku ilas sini kepada negara Cina. Boh sin itu boh Cina, boh pokok memaknainya biasanya Cina Pak ya. Nah itu boh Cina tenan tanda tidak tahu tuh. Nah pokoknya umumnya itu memaknainya Cina. Jadi ketika itu karena dipandang malaikat maut tadi, malaikat mautnya ya bingung, pemudanya yang dipandang ya bingung. Sama bingungnya. Fa'amaro maka karena bingung tadi, pemuda tadi minta kepada Nabi Sulaiman, aku ini takut dipandang orang tadi, tolonglah perintahkanlah angin ngapa bawa saya ke negeri Cina. Fa'amaro maka karena permintaannya pemuda seperti itu, fa'amaro maka lalu memerintahkan siapa Nabi Sulaiman alaihissalam arriha kepada angin. Fahamalathu maka lalu membawa apa angin tadi kepada pemuda tadi, membawanya ila sini ke negeri Cina. Setelah ya dibawa ke negeri Cina, pemuda tadi sudah nggak ada, fa'ada baru malaikat maut tadi kembali siapa malaikat maut ila Sulaiman kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Setelah pemuda tadi dibawa angin, maka baru malaikat maut nemuin Nabi Sulaiman. Setelah nemuin Nabi Sulaiman lagi, fasa'alahu maka lalu bertanya siapa malaikat maut kepada Nabi Sulaiman an sababin nadrihi, oh Nabi Sulaiman, fasa'alahu maka lalu bertanya siapa Nabi Sulaiman kepada malaikat maut an sababin nadrihi kepada sebab menengoknya malaikat maut ila sabi kepada pemuda tadi.
maut Israel, kenapa kamu tadi kok nengok pemuda itu, sehingga pemuda itu jadi takut, sehingga meminta kepada saya untuk supaya dibawa ke negeri Cina oleh angin. Maka malaikat maut jawab, aku juga yo bingung. Faqala, maka lalu berkata siapa malaikat maut, ini sesungguhnya saya itu umir itu diperintah siapa saya an akbido, jika kok mencabut siapa saya ruhau kepada ruhnya pemuda tadi, fidalikal yaumi, di waktu ini, visini di negeri Cina. Aku tuh bingung Nabi Sulaiman, aku tuh diperintah sama Allah nanti beberapa detik itu diperintah Allah untuk jabut nyawa pemuda ini di negeri Cina. Lah ternyata faraaitahu, maka melihat siapa sayahu kepada pemuda tadi, indaka, di hadapanmu. Waduh lah, aku ini disuruh nyabut nyawanya di Cina, kok malah pemuda tadi ada di sebelahmu. Fata ajab tuh, maka heran siapa saya mingdalika, dari pemuda itu tadi ada di sebelahmu, padahal tulisannya saya harus mencabutnya di negeri Cina. Fa'abarohu, maka lalu memberi kabar siapa Nabi Sulaiman kepada malaikat maut, bikisotihi, dengan kisahnya, bahwa setelah malaikat maut pergi, pemuda tadi minta kepada Nabi Sulaiman untuk dibawa angin ke negeri Cina. Loh, lah kok malah pas baru dia itu tadi minta kepadaku untuk dibawa ke negeri Cina. Walau pas iki. Bikisotihi, dengan kisahnya pemuda tadi, mingkaunihi, dari adanya pemuda tadi itu, sa'alahu, meminta siapa pemuda tadi kepada Nabi Sulaiman, ayakmuro, jika memerintahkan siapa Nabi Sulaiman, ariha, kepada angin, litahmilahu, untuk membawa pemuda tadi kepada Nabi Sulaiman, ila sini, ke negeri Cina. Lupas tadi baru pemuda itu tiba-tiba minta supaya saya memerintahkan angin supaya membawa dia ke negeri Cina. Lah kok pas nian. Olah, maka berkata siapa malakul mauti, malaikat maut, fa'ana, wah kebetulan ini kata malaikat maut, fa'ana, maka adapun saya itu kobatu, akan mencabut siapa saya ruhahu, kepada ruhnya pemuda tadi, fidalikal yaumi, di hari itu, visini, di negeri Cina. Perasaan dia nak menghindar, rupanya malaikat maut melihat tadi karena bingung. Ya kan, bingungnya loh, ini dicabutnya nyawanya di Cina, kok malah masih di sisi Nabi Sulaiman. Lah ternyata entah apa takdir Allah itu, kok tiba-tiba bergerak pikiran hatinya pemuda tadi, minta dibawa ke negeri Cina. Ya kebetulan, wah pas itu kata malaikat maut. Nah, jadi nggak usah macam-macam minta Pak Janis ya. Wes pokoknya pasrah gitu ya kepada Allah. Nah itu seperti itu. Nah itu tentang masalah tempat-tempat dan penjelasan yang nantinya manusia itu di mana akan dicabut nyawanya di dalam masalah tempatnya. Wa fil khobaril akhari ana malakal mauti lahu a'wanun. Wallahu alam bisawab. Alhamdulillahirabbil alamin.